Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, sebelum saya lanjutkan materi untuk sore hari ini, mengingatkan kembali bahwa kita harus membenahi niat untuk belajar dan memantapkan semangat ya, karena materinya ini mulai agak sulit ya, agak banyak. Jadi nanti agar tidak terjatuh, agar tidak patah semangat, kita kuatkan lagi niat kita karena Allah Ta'ala untuk memahami, untuk belajar thalabul ilmi ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Atau dalam riwayat lain, barang siapa yang menuntut ilmu dan kemudian dia mati, maka derajatnya itu selisihnya dengan Nabi hanya 1 derajat. Banyak sekali faedah-faedah menuntut ilmu, dan ini bahasa Arab ya, nahwu dan sorof itu adalah bapak dan ibunya ilmu, gitu ya, ilmu agama maksudnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pertama tentang i'rab. Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin, cuma ini saya biar lebih afdol mengulangi dengan mengutip dari matan Al-Ajurumiyah. Jadi kenapa matan Al-Ajurumiyah itu matan yang sangat berkah. Jadi umumnya para ulama-ulama yang besar itu dulu awal mula belajarnya dari matan Al-Ajurumiyah. Jadi sangat berkah. Insya Allah kita semoga bisa mendapatkan keberkahan dari matan ini. Al-i'rabu, i'rab itu adalah takhyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, li ikhtilafil awamil, karena perbedaan amil-amil, li ikhtilafil awamil dakhilati, karena perbedaan amil-amil yang masuk alaiha kepada kata itu, lafzan au takdiran, baik amilnya itu berupa amil lafzi atau amil takdiri. Jadi amil itu secara bahasa artinya pekerja, orang yang bekerja. Ya, orang yang bekerja itu namanya amil. Kan dia merupakan isim fa'il daripada amila ya'malu. Ya. Orang yang bekerja itu namanya amil. Tapi dalam bahasa nahwu disebut amil itu adalah penyebab, ya, penyebab dari i'rab. Bisa kita bilang begitu, sederhananya begitu. Penyebab dari i'rab. Penyebab dari i'rab itu bisa merupakan suatu kata yang lain dalam kalimat, ya, atau bisa juga bukan berupa kata, ya, tapi sesuatu yang tak berdiri, sesuatu yang bukan berupa kata, gitu ya. Nah, macam-macam i'rab, wa qasamuhu arba'atun, dan macam-macam i'rab itu ada 4. 1 raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafat atau jar, wa jazmun, dan jazm. Falil asma'i min dzalik, dan bagi isim-isim itu daripada 4 tadi itu hanya 3, yaitu rafa, nasab, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Wala jazma fiha. Ya, rafa, nasab, dan khafat, dan tidak ada jazm di dalam isim. Walil afali min dzalika, dan bagi fi'il, ya, min dzalika dari keempat i'rab ini apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal jazm. Rafa, nasab, dan jazm. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat, tidak ada jar. Ya, kemarin kita sebenarnya udah bahas. Cuma ini mengulang kembali, diingat-ingat ya.
Nanti untuk detailnya i'rab kemungkinan baru kita bahas setelah kita lumayan banyak mendalami shorof. Karena untuk mempelajari i'rab itu nanti ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu dari shorof. Gitu. Nah, kemudian ada namanya bina atau mabni. Ya, bina atau mabni, al bina'u diddul i'rabi. Ini dari matan Sudurul Zahab ya, karena kalau di Jurumiyah tidak disebutkan bina. Al bina'u diddul i'rabi. Bina itu adalah kebalikan dari i'rab atau jadi tidak ada perubahan akhir kata. Artinya kata itu selamanya itu seperti itu akhir katanya. Entah posisinya seperti apapun di dalam suatu kata maka tidak berubah. Yaitu namanya bina atau mabni ya. Nah, yang termasuk bina itu apa saja? Fi'il madi, ya, fi'il madi, semua fi'il madi ya, dan fi'il amr menurut sebagian ulama, ya. Kemudian beberapa jenis isim, ya, seperti isim domir misalnya apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya. Isim isyarah, ya, hadza, hadhihi, tilka, ya, apa namanya? Zalika, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga isim-isim mausul, ya, allazi, allazina, ya, allati dan seterusnya. Banyak ya, nanti insya Allah kita detail-detailnya nanti ketika kita sudah masuk ke ilmu nahwu. Kemudian huruf, semua huruf itu tidak ada i'rabnya, jadi bina dia. Nah, sehingga kalau kita mau salah satu pembeda ya, pembeda antara huruf dengan isim ya, kemarin seperti ditanyakan, ini bingung nih kenapa ini yang ini isim atau huruf gitu ya. Nah, kalau huruf dia tidak bisa tidak punya i'rab, dia tidak bisa berubah gitu lah kira-kira begitu. Jadi kalau isim masih ada kemungkinan ya, ada bisa dia bisa menerima i'rab ya, misalnya amama kemarin, amama itu bisa bisa jadi amami ketika di depannya ada apa namanya huruf gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sorof ya, tadi pembukaan nahwu, sekarang sorof. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas sedikit, tapi ini kita bahas dari matan tasrif al-izinya ya. Amma sulasiyul mujarrad, adapun fi'il sulasi mujarrad, fa in kana madihi, apabila mandinya itu ala wazni fa'ala, berwazan fa'ala, maftuhal aini, yaitu ainnya itu fathah, fa mudhari'uhu, maka mudhari'nya adalah yaf'ulu, yaf'ulu au yaf'ilu atau yaf'ilu, bidammil aini dengan dhamma ain au kasriha atau kasrah. Contohnya misalnya nahwu ya, nahwu contoh nasara yansuru ya, menolong. Kalau nasara fi'il madi. Kalau yansuru ini fi'il mudhari'. Nah, coba diingat-ingat kembali. Tadi fi'il mudhari' itu termasuk yang bisa menerima i'rab atau yang mabni? Yang bisa menerima i'rab ya. Nah, nih, yang fi'il yang tidak menerima i'rab ya, yang mabni itu adalah fi'il madi dan fi'il amr. Nah, kalau fi'il mudhari' maka dia menerima i'rab ya. Sehingga di sini yang suruh ini bisa menjadi yang suruh, bisa menjadi yang surah ya, bisa menjadi yang suruh, bisa menjadi yang surah atau menjadi yang sur ya. Nah, tergantung nanti apa ya amilnya gitu ya, apa amilnya. Nah, gitu ya, diingat-ingat amil ada apa? Amil adalah penyebab penyebab i'rab. Nah, sedangkan nasara ini selamanya nasara ya, fathah terus. Nah, ini mabni gitu. Daraba yatribu ya, memukul atau bisa juga berarti membuat. Ya, daraba yatribu. Uh, Sama ya, daraba ini fi'il madi, yatribu fi'il mudhari'. Jadi begitu ya. Ingat-ingat kalau fi'il madi itu mabni, apakah selalu fathah akhirnya? Enggak selalu ya. Tergantung nanti apa namanya ada gandengannya apa enggak gitu ya. Nah, kalau fi'il mudhari' nah, ini bisa berubah-ubah akhirnya ya, tergantung posisinya dalam suatu kalimat. Kemudian dilanjutkan tadi wayaji'u ala wazni yaf'alu, dan mudhari'nya datang. Nah, mudhari' dari fa'ala itu akan berwazan yaf'alu bi fathil aini ya, dengan fathahnya ain. Idza kana ainu fi'lihi, apabila ain fi'ilnya ya, ain fi'ilnya ya, aulamuhu atau lam fi'ilnya harfan min hurufil halqi. Ya, huruf salah satu huruf dari huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan. Nah, ini kalau sudah ada yang sudah belajar tajwid agak tidak asing ya, tidak asing dengan istilah halqi, apa? Izhar halqi. Ya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi yang ada 6 itu. Wahiyya sittatun, dan dia ada 6.
Pertama apa? Al hamzatu wal ha. Ya, hamzah dan ha ini maksudnya di aqsal halq, di apa namanya, tenggorokan yang paling bawah, ya, paling bawah. Wal ainu wal ha, ain dan ha ini adalah tenggorokan yang tengah. Wal ghain wal kha ini tenggorokan yang paling atas, ya, adenal khalq, adenal halqi. Ya, jadi apabila ain fiilnya atau lam fiilnya itu adalah satu daripada keenam huruf ini, maka ya fiil mudhari'nya, ya wazan mudhari'nya, ya itu adalah yaf'alu. Nahwu contoh sa'ala yas'alu, ya, bertanya atau meminta. Sa'ala yas'alu. Nah, ini ada huruf apa namanya, halqi, ya, hamzah di sini. Nah, dia di posisi apa? Posisi ain fi'il, ya, di posisi ain fi'il. Ya, sin ini adalah fa fi'il, hamzahnya di posisi ain fi'il, lamnya di posisi lam fi'il, gitu ya. Kemudian wa mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u itu apa namanya? Mencegah, gitu ya, mencegah. Mencegah. Ini apa? Lam fi'ilnya adalah ain. Ain salah satu dari huruf halqi, makanya mudhari'nya itu yamna'u, gitu ya. Nah, kemudian wa aba ya'ba syadzun. Nah, aba ya'ba itu syadz. Syadz itu artinya abnormal, ya, tidak sesuai dengan kaidah. Tapi kenyataannya begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, wa aba ya'ba, aba itu artinya apa namanya itu, eh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kan illa man aba. Nah, kalau dia dalam hadis itu illa man aba, ya. Nah, semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali illa man aba, siapa, kecuali yang nggak mau. Nah, eh, kenapa kok Ustaz? Karena ini kan ain fiilnya apa? Ba. Lam fiilnya apa? Alif, ya. Jadi meskipun ini tulisannya ini seperti ya, tapi kan dia dibacanya ba, bukan bi. Nah, sehingga ini dihitungnya sebagai hurufnya alif, ya. Alif. Jadi lam fiilnya alif. Nah, alif kan tidak termasuk ke dalam si ini, ke dalam si apa namanya, huruf halqi. Nah, tapi kok dia dibacanya ya ba, ya. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Atau sebenarnya ini kalau kita belajar apa namanya nanti lebih detail nanti tentang mu'tal, itu sebenarnya dia aslinya bukan alif, tapi alif itu kalau di film madi itu pasti aslinya kalau enggak wawu ya, ya. Nah, gitu. Cuma diubah aja. Nah, ini insya Allah biasanya kalau kalau gambarnya ya itu biasanya aslinya ya. Oke. Wa inka nama dihi, dan apabila fi'il madinya itu ala wazni fa'ilah, wazannya adalah fa'ilah, maksural aini, yang kasroh ainnya, pamudhari'uhu, maka mudhari'nya adalah yaf'alu. Ya, jadi fa'ila yaf'alu bi fathil aini, dengan fathah ain. Nahwu contoh alima ya'lamu, ya, mengetahui. Atau misalnya contoh lagi amila ya'malu, mengerjakan sesuatu, ya, atau beramal. Illa, kecuali masyadza, apa-apa yang syadz atau abnormal tadi, min nahwi contohnya hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu itu menghitung atau apa namanya, mengira. Hasiba yahsibu bisa juga dibaca hasiba yahsabu wa akhwati, dan saudara-saudaranya. Apa saja? Nah, ini saya tambahkan dari Amsilatut Tasrifiyah, apa penjelasannya, ya. Kita pastinya berbahasa Arab ini penjelasannya. Fi'il-fi'il yang mengikuti bab ini, artinya mengikuti bab 6 ini, maksud tadi yang fa'ila yaf'ilu, ya, yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu itu hanya ada 17, ya. Jadi sisanya kalau fa'ila itu yaf'alu, ya. Umumnya kalau madinya itu fa'ila, mudhari'nya adalah yaf'alu. Tapi hanya ada 17 ini, apa yang fa'ila yaf'ilu. Yang 9 ini bisa dibaca yaf'ilu, bisa dibaca yaf'alu. Yang 8 maka harus pakai yaf'ilu, ya, begitu. Ya, misalnya di sini yang agak sering, misalnya hasibah yasibu ini ada di Al-Quran, ada kiroat yang membacanya yasibu, ada kiroat yang membacanya yasabu. Kemudian mana lagi yang sering, misalnya ini warisa, mewarisi, ya, warisa ya yarisu.
seterusnya. Ini bisa dibaca, dihafalkan kalau mau. Kemudian wazan fi'il sulasi yang lain wa inka nama dihi, dan apabila madinya itu ala wazni faula, berwazan faula, madmu ini yang ainnya itu dhammah, famudhari'uhu, maka mudhari'nya adalah yaf'ulu bidammil aini, dengan ain yang dhammah. Nahwu contohnya hasuna yahsunu, ya, hasuna hasuna yahsunu, wa akhwatihi, dan apa namanya, saudara-saudaranya. Jadi gini, kalau yang sulasi mujarad ya itu macam-macam, artinya nggak ada aturan khusus. Ini kata ini apa ya? Dia ikut wazan yang fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Ya, kecuali tadi yang kalau fa'ala yaf'alu itu untuk yang apa namanya, ada huruf halki. Umumnya biasanya nggak ada aturan begitu biasanya. Sehingga untuk mengetahuinya ini ikut wazan yang apa, ya misalnya kita membaca yang nggak ada harokatnya, ini bacanya apa ya? Nah, itu memang harus lihat kamus. Ya, umumnya begitu. Nah, kecuali untuk yang ini, untuk yang wazan fa'ula yaf'ulu, dia ini semuanya itu bermakna sifat atau watak. Ya, misalnya hasuna yahsunu, ya, baik. Nah, gitu. Misalnya atau karuma yakrumu, ya, mulia, gitu ya. Misalnya lagi ba'uda ya ba'udu, jauh, gitu ya. Nah, jadi bersifat apa, sifat atau watak, ya. Sehingga nanti tidak mungkin ada wazan isim maf'ulnya, gitu. Karena dia merupakan sifat atau watak itu. Ya. Nah, kemudian masdar. Nah, masdar itu secara bahasa artinya sumber, ya. Sumber. Menurut sebagian ulama, dia merupakan akar atau asli kata. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa akar atau asli kata itu adalah masdar, ada yang mengatakan adalah fi'il madhi, ya. Tapi saya sendiri lebih cocok, lebih cenderung ke yang masdar. Karena kalau yang madhi itu seringkali huruf aslinya sudah berubah. Ya, misalnya kola. Kola, ya, alifnya kola itu, ya, kola berkata, itu aslinya bukan alif, aslinya adalah wawu. Aslinya tuh kowala. Tahu, karena masdarnya kola itu adalah kaulun. Maaf, tadi sampai mana ya? Saya bisa boleh Sampai masdarnya kola. masdarnya kola. Oh, oke. Masdarnya kola itu adalah kaulun, ya, kaulun. Nah, jadi saya lebih cenderung ke bahwa mengikuti ulama yang mengatakan bahwa dasar atau akarnya kata itu adalah masdar, ya, bukan fi'il madhi. Sehingga apa namanya? Kenapa? Karena tadi kalau di masdar itu biasanya hurufnya itu asli semua, ya, nggak berubah. Tapi kalau madhi tadi bisa berubah. Aslinya itu kowala menjadi kola, begitu.
ya. Nah, definisi yang lebih tepat dari masdar itu adalah isim yang mengandung makna fiil tanpa waktunya. Nah, ini bahasa dari saya. Isim yang mengandung makna fiil tanpa waktunya. Jadi biasanya begini, misalnya katakan kola yaitu berkata. Kalau qaulun itu perkataan. Nah, gitu. Nah, jadi dia mengandung makna yang sama yaitu berkata, ya. Atau kolom bisa berarti perkataan, bisa juga berarti berkata tapi dalam ranah yang tidak ada waktunya. Jadi kalau madi itu kan waktunya adalah masa lampau, kalau mudhari masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, sedangkan kalau yang masdar itu dia tidak membawa makna waktu gitu. Ya. Jadi uh, semoga bisa dipahami ya perbedaan masdar dengan fi'il begitu. Jadi masdar itu adalah isim. Ya. Nah, masdar dari fi'il sulasi mujarrad itu umumnya sama'i, ya. Jadi sama, entah apa baik masdarnya sulasi mujarrad maupun tadi ikut yang mana fa'ala yaf'ulu kah atau fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Nah, itu umumnya sama'i. Artinya sama itu dari pendengaran. Jadi dari kita mendengar orang Arab. Jadi nggak bisa apa nggak ada kaidah bakunya lah kira-kira begitu. Jadi harus lihat kamus lah. Nah, Nah, tapi ada beberapa kebiasaan ya, misalnya kalau pada fiil yang fa'ila ya, fiil madinya itu fa'ila dan dia fiil yang muta'adi yang butuh objek. Yang muta'adi itu artinya fiil yang butuh objek atau dalam bahasa Indonesia namanya fiil apa kata kerja transitif ya, transitif. Nah, ini biasanya masdarnya itu fa'lun ya. Jadi fahman, fahmun. Ini kan kalau akhir kata, nah ini kan isim ya. Masdar ini termasuk yang menerima i'rab. Menerima i'rab itu disebut mu'rab ya. Nah, dia apa nggak usah kita bingungkan. Akhir katanya ini fahman atau fahmun ya. Ini kan bukan kalimat ya. Jadi yang penting pokoknya fahm gitu. Nah, terserah mau ngomongnya fahman, fahmun ya nanti tergantung dari posisi katanya gitu. Nah, terus untuk fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek, ya misalnya jalasa ya jalisu, jalasa apa wazannya itu fa'ala, maka apa namanya masdarnya itu adalah fu'ulun ya, jadi julusun gitu. Kemudian kalau wazannya itu fa'ila, wazan apa namanya fiil mandinya itu fa'ila, maka masdarnya adalah fa'alun. Ya. Jadi fariha ini senang, bahagia, jadi faroh, faroh bahagia gitu. Fahima ini faham ya memahami. Kalau jalasa duduk. Ya. Nah kita lanjutkan wazan fi'il rubai mujarrad. Wa amar rubaiyul mujarrad dan adapun fi'il rubai mujarrad bahwa babun wahid maka itu babnya cuma satu. Cuma satu. Lala ini saya tulis di sini. Nah ini karena di tasrif al-izinya itu hanya menyebutkan apa wazannya itu hanya dituliskan fiil madinya saja. Sisanya contoh. Nah, sehingga ini saya tuliskan ini saya ambil dari amsilah tasrifiyah ya. Uh, fiil madi, mudhari dan masdarnya ya. Madi, mudhari dan masdarnya. Ya, maksudnya ada dua, ada fa'lalatun. Nah, ini belum ini harusnya dicantumkan juga di sini. Fa'lalatan dan fi'lalan. Ya, jadi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Tuh. Biasanya eh, cara mudah menghafal kayak tadi, menghafal madi, mudhari dan masdar itu biasanya banyak yang melakukannya ya. Kayak misalnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'latan wa mufa'lalan dan seterusnya. Nah, tuh. Nah, ini contohnya dahroja yudahriju dahrojatan wadih rojan. Nah, ini artinya menggelindingkan atau menggelincirkan. Nah, ini kata-kata yang sering ada, yang sering kita pakai, yang wazannya itu fa'lala, misalnya basmalah. Dari apa? Dari apa berarti? Basmalah yubasmilu basmalan. Wa bismalan. Bisa basmalah, bisa bismal. Gitu kan. Nah, kemudian hamdalah ya. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan. Wahimdalan itu hamdalah. Kemudian hauqalah ya. Apa?
mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, hauqala yuhauqilu hauqalatan wahiqalan. Kemudian tarjamah yang menerjemahkan. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman. Kayak gitu. Kemudian was-was yang ada di surat apa? An-Nas itu. Ya, waswasa yuwaswisu waswasatan wawiswasan. Ini wa di sini nggak termasuk ini dan ya maksudnya wawu ini hanya untuk apa namanya bukan untuk menunjukkan bahwa masdarnya ada dua, bisa dahrojatan bisa dihrojan ya. Jadi bukan ini bukan termasuk bagian dari masdarnya begitu ya. Nah, qalqalah ya qalqalah yang dalam ilmu tajwid itu mantul itu qalqala yuqalqilu qalqalatan wakil qalan. Kemudian jilbab memakai jilbab jalbaba yujalbibu jalbaba yujalbibu jalban jilbaban. Biasanya kan kita menggunakan jilbab ya masdarnya, bukan jalbabatan, jalbabah ya. Biasanya jilbab gitu. Nah, kemudian wazan fi'al sulasi mazid rubai. Jadi kalau tadi masdarnya selain yang sulasi mujarrad ya, wazan selain sulasi mujarrad itu ada rumusnya, ada wazan ya, masdar selain sulasi mujarrad itu ada wazannya yang lebih baku gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi. Kalau sulasi mujarrad maka ya mau nggak mau mayoritas kita harus lihat kamus gitu ya gitu. Jadi kalau yang lain selain sulasi mujarrad ya itu ini ada rumusnya. Pertama, wa amma sulasiyul mazid, dan adapun sulasi mazid fihi fihi itu maksudnya jadi wa amma sulasi mazid fihi nya sulasi mazid di dalam apa namanya di fiilnya itu ya. Fahuwa ala salah satu aqsa, maka sulasi mazid itu ada tiga bagian. Pertama al awalu maka nama gihi yang madinya itu ala arbaati ahruf ya, ada empat huruf, maka disebut ada yang mengatakan fi'il sulasi mazid rubai. Nah, rubai ini maksudnya apa namanya jumlah hurufnya totalnya 4 huruf ya. Ka af'ala seperti af'ala, jadi af'ala yuf'ilu gimana aku lupa nadanya. Af'ala yuf'ilu if'alan ya af'ala yuf'ilu if'alan gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini akroma yukrimu ikroman. Nah, mana huruf yang apa namanya tambahannya yaitu hamzahnya. Ya, hamzah yang depan ini. Nah, ini perlu diingat ya, hamzah yang ada di af'ala itu hamzahnya hamzah qata. Ya. Hamzahnya hamzah qata. Ya, misalnya qaf ta ain. Nah, qata. Hamzah qata ya. Nah, hamzah qata. Artinya kalau hamzah qata jadi dia apa namanya baik itu wasal maupun waqaf ya, baik itu dia dibaca wasal maupun dia mulai dari situ, nah, tetap dibaca hamzahnya ya. Beda dengan hamzah wasal ya, yang seperti kemarin kita belajar hamzah wasal itu hamzah yang hanya dibaca ketika dia menjadi permulaan ya. Kalau misalnya dia di tengah, nah di tengah kalimat maka tidak dibaca. Sedangkan kalau hamzah qata baik itu dia di awal kalimat atau di tengah tetap dibaca ya, baik itu af'ala maupun if'alan ya, hamzahnya kedua hamzahnya ini hamzah yang qata ya gitu gitu. Jadi ini apa menambah satu huruf ya, yaitu hamzah. Akrama yukrimu ikrama. Nah, apa maknanya? Jadi maknanya itu bisa mekan. Artinya apa? Mekan itu kalau kita kan biasanya bahasa Indonesia tuh kalau dikasih imbuhan mo dan kan itu menjadikan suatu kata kerja yang aslinya itu tidak punya objek menjadi punya objek ya. Mentransitifkan kata kerja intransitif nah, gitu. Atau kalau bahasa ininya memutaadikan memutaadikan fiil yang lazim. Nah, gitu. Nah, biasanya apa? Kalau bahasa Indonesia duduk menjadi mendudukkan. Nah, saya jalasa itu duduk, ajalasa mendudukkan. Atau misalnya karuma itu mulia, akroma memuliakan, gitu. Ya. Nah, jadi seperti ditambahin mo dan kan. Nah, tapi bisa juga berarti misalnya misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya
sering ada di apa namanya zikir-zikir pagi gitu ya, misalnya Allahumma ini asbahtu minka. Asbahtu, aslinya asbaha ya, asbaha. Asbaha itu uh, berpagi ya, berpagi, memasuki pagi hari gitu ya, asbaha. Kalau amsa berarti memasuki sore hari gitu. Nah, jadi berpagi hari, asbaha berpagi hari, bisa dimaknai begitu. Kemudian wazan selanjutnya, dan ini maknanya nggak cuma ini, maknanya banyak. Ya, maknanya ada banyak. Ini hanya yang saya sebutkan beberapa saja. Lengkapnya ada di Amsilatut Tasrif ya. Kemudian wa fa'ala dan fa'ala. Fa'ala nih wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini adalah masdarnya. Nah, eh terus mana huruf tambahannya? Nah, huruf tambahannya ini ainnya ya, ain. Jadi ainnya di double gitu. Ainnya di double. Nah, jadi ini tidak termasuk ke dalam kemarin kalau masih ingat pelajaran apa yang mudhoaf ya, yang goiru salim. Yang goiru salim kemarin kan ada tiga, yaitu mengandung huruf ilat, ya, kemudian dia apa namanya itu ada hamzahnya, kemudian ada huruf yang double. Nah, huruf yang double yang dimaksud yang masuk kepada fi'il yang goiru salim yang tidak selamat itu tidak termasuk ke dalam ini. Ya, fa'ala ini nggak termasuk ke situ. Kenapa? Karena ain tambahan yang di sini itu ain yang tidak asli, ain tambahan. Ya, di sini tasdidnya ini kan kalau tasdid itu berarti kan aslinya adalah ada ain sukun ketemu dengan ain yang berharokat fathah. Maka ditasdidkan, digabung menjadi tasdid fa'ala, begitu kan? Nah, eh, sedangkan kalau yang dimaksud yang double, huruf double yang kemarin, yang tasdid itu, yang termasuk apa ghairu salim, itu yang memang huruf aslinya double. Ya, memang huruf aslinya double. Misalnya apa? Madda. Nah, aslinya madada. Ya, ini fi'il madinya aslinya madada. Nah, ada da yang double, madada. Nah, sehingga kemudian dia mengalami perubahan, diidghamkan sehingga menjadi madda. Ya, artinya memanjang. Madda begitu. Nah, ini termasuk yang tadi, termasuk yang ghairu salim. Nah, sedangkan kalau ini enggak, ya enggak begitu. Tapi bisa juga dia termasuk yang ghairu salim. Misalnya apa? Kalau ain fiilnya dan lam fiilnya tuh sama. Misalnya apa? Hak koko. Nah, hak koko. Nah, hak koko. Nah, ain fiilnya dan lam fiilnya sama-sama kof. Nah, ini dia termasuk mudhoaf ya, termasuk yang double hurufnya. Begitu. Nah, kalau yang fa'ala yufa'ilu taf'il ini sama juga bisa berarti makan tadi ya. Nah, kemudian bisa juga berarti berulang atau misalnya apa namanya kata kerjanya itu dilakukan banyak berulang kali. Misalnya apa? Qata'a. Jadi kalau qata'a itu artinya memotong. Kalau qata'a ya pakai tasydid qata'a maka artinya memotong-motong ya, motong berulang kali begitu. Nah, kemudian ini contohnya misalnya farroha. Tadi fariha, fariha tadi artinya apa? Senang atau gembira. Kalau farroha artinya menggembirakan. Nah, gitu. Ya, menggembirakan. Kemudian fa'ala. Wa fa'ala nahu farroha yufarrihu tafrihan. Kemudian wa fa'ala dan fa'ala nahu contoh qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Ini fa'ala. Fa'ala. Nah, ini artinya yang pertama bisa saling. Nah, jadi qatala. Kalau qatala itu hanya membunuh. A membunuh B, itu qatala. Tapi kalau qatala itu A sama B saling membunuh tuh. Artinya apa? Berperang kan, berkelahi. Nah, gitu. Qatala gitu. Saling ya. Nah, atau bisa juga makan, bisa tadi sama apa namanya mentransitifkan kata kerja yang intransitif gitu. Atau bisa juga bermakna seperti yang faal tadi, berulang kali atau banyak banyak apa namanya banyak 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 dilakukan. Misalnya kalau di Al-Qur'an isbiru wasabiru. Nah, isbiru bersabar dan wasabiru dan terus bersabar gitu.
Jadi sabarnya nggak cuma sekali, wasobiru. Kan itu sobiru itu masuk ke wazan ini, fa'ala. Sobaro. Berarti sabar dan terus bersabar. Jangan apa jangan berhenti sabarnya gitu. Wa fa'ala. Nah, jadi qatala yuqatil. Jadi artinya jadi berperang ya, artinya saling membunuh gitu kan. Ada usaha saling membunuh, jadi berperang. Itu maknanya bisa begitu. Masdarnya ini ada banyak. Ya, bisa muqatalatan, bisa kitalan, bisa kitalan. Jadi kalau wazannya jadi mufa'alatan atau fi'alan, bisa juga fi'alan. Nah, ini beberapa ini sebenarnya yang paling sering itu wazan-wazan taf'il ini banyak banget. Banyak banget kita dengar sehari-hari ya. Misalnya apa? Eh, eh, takjil. Ah, takjil. Takjil itu maksudnya ini, takjil. Jadi kata ajala yu'ajjilu menyegerakan. Ajala yu'ajjilu. Jadi takjil. Nah, atau apa? Uh, takbir. Nah, takbir dari sini juga kabaro membesarkan. Jadi kalau kaburo itu besar, kalau kabaro membesarkan. Jadi kabaro yukabiru takbir. Nah, apalagi tahmid. Nah, jadi juga sama hamada yuhamidu tahmid. Tahlil halala yuhalilu tahlil. Ya dan susah banyak banyak. Tafil ini salah satu masdar yang uh, umum dikenal ya. Gitu. Nah, oke. Kemudian wazan fi'il sulasi mazid yang humasi ya, yang total hurufnya ada 5 ya. Wasani dan yang kedua maka nama dihi yang mandinya itu ala khamsati ahruf yang ada 5 huruf ya. Imma fi awalihi atta, entah itu awalnya bisa ta, mislu contoh tafa'ala ya. Nahwu contohnya takassaro ya takassaru takassuran. Takassuron. Takassaro ya takassaru takassuron. Wa tafa'ala nahu taba'ada ya taba'adu taba'udan. Nah, oke, jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Nah, ini juga sama nih, misalnya yang sering itu misalnya apa? Eh ta'awun. Ta'awun saling tolong menolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu. Nah, dan tolong menolong kalian. Saling ya, artinya saling ya seperti fa'ala tadi. Bisa juga berarti berpura-pura. Berpura-pura misalnya aduh lupa saya. Berpura-pura ya. Jadi bisa juga berarti berpura-pura. Nah, bisa juga berarti berangsur-angsur, bisa juga berarti hasil dari fa'ala. Ya, misalnya uh, gini, misalnya ba'ada. Nah, ini ba'ada itu artinya saling menjauh atau menjauh. Saling kalau ba'uda itu kan jauh, kalau ba'ada itu menjauh. Kalau ba'ada menjauh, maka taba'ada itu adalah hasil dari ba'ada. Setelah menjauh apa hasilnya? Menjadi jauh kan? Menjadi jauh atau berjauhan atau terpisah. Nah, itu. Jadi taba'ada itu artinya terpisah atau berjauhan. Artinya hasil dari perbuatan ba'ada. Gitu. Hasil dari perbuatan wazan fa'ala. Gitu. Ya. Nah, kemudian takassaro. Takassaro, nah, tafa'ala ya, wazan tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ul. Nah, ini bisa bisa berarti hasil dari fa'ala ya, misalnya kasaro. Kasaro itu artinya memecah, ya memecahkan, merusakkan, kasaro. Nah, sehingga kalau saya memecahkan gelas, maka gelasnya akan menjadi terpecah. Nah, terpecah itu namanya takassaro. Ya. Nah, jadi takassaro, pecah atau terpecah atau kayak gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan banyak juga yang begitu. Kita punya me sama ter gitu kan. Kita memukul jadi terpukul, melempar jadi terlempar dan seterusnya. Nah, itu kalau di bahasa Arab ini salah satu wazannya itu adalah yang tafa'ala dan tafa'ala. Ya, jadi kayak sama-sama tak depannya. Oke, kayak ter gitu. Nah, boleh. Nah, tafa'ala atau bisa juga berusaha dengan keras. Ya, berusaha dengan keras. Kemudian wazan fi'il sulasi mazid fumasi. Ini masih lanjut yang tadi ya.
wa imma fi awwalihi al hamzatu, dan bisa juga tadi awal kata yang fiil sulasi mazid humasi itu awalnya adalah hamzah. Mislu contoh in fa'ala, nahwu contoh in qata'a yang qati'u in qita'an, potong. Wafta'ala dan ifta'ala, nahwu contoh ijtama'a yajtami'u ijtima'an, terkumpul. Nah, atau waf'ala contoh ihmarra yahmarlu ihmiraron, memerah. Nah, ini bedakan dengan yang tadi ya. Kalau oh sorry tadi belum saya bahas ya. Tafa'ala. Nah, tafa'ala ini berarti huruf tambahannya apa? Ta dan alif. Gitu ya. Tafa'ala huruf tambahannya adalah ta dan alif. Tafa'ala huruf tambahannya ta dan tadi ain yang sukunnya, begitu ya. Nah, jadi penting untuk mengetahui mana huruf asli, mana yang huruf tambahan, ya. Gitu. Nah, insya Allah ketika kita sudah menghafal wazannya dan mengetahui contoh-contohnya akan mudah mengenali, oh ini huruf-huruf asli, oh ini huruf tambahan, gitu ya. Kemudian ini infa'ala. Infa'ala yang fa'ilu infi'alan. Tambahannya berarti apa? Hamzah dan nun. Nah, hamzah di sini ini hamzah yang hamzah wasol. Ya, hamzah wasol artinya baru terbaca kalau dia di awal kalimat. Nah, sehingga di sini di awal infa'ala kebaca. Tapi kalau misalnya kita apa namanya wasol, misalnya bacanya mislum fa'ala. Nah, mislum fa'ala. Jadi bukan mislu infa'ala, tapi mislum fa'ala. Kalau disambung bacanya, ya. Atau nahwung qata'a. Nah, begitu. Karena ini hamzah wasol. Nah, kenapa kalau dia disebut kalau harokat kasroh? Jadi begini. Kalau dalam bahasa Arab itu suatu perkataan itu nggak bisa dimulai dengan apa sukun, ya tidak bisa dimulai dengan sukun. Nah, kalau bahasa lain kan mungkin bisa, misalnya apa psikologi, misalnya contoh misalnya atau apa skuter, nah, itu kan sk, s-nya kan sukun, apa diem, nah, bisa mulai dengan s sukun gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bahasa Arab nggak bisa. Jadi awalnya itu harus berharokat, ya, dan akhirnya itu harus sukun. Sehingga ketika misalnya ini hamzah wasal ini baru dikasih harokat kalau memang dia di awal. Kenapa? Karena kalau di awal akan apa? Nun sukun kan. Nggak bisa kita mulai dengan nun sukun. Sehingga hamzah ini sebagai penolong. Oh, dia penolong sehingga dikasih harokat. Kenapa dikasih harokat kasroh? Kasroh ini kita kasih harokat kasroh kalau belakangnya ini adalah fathah atau kasroh. Karena kalau suatu harokat yang apa namanya kalau untuk memulai ya kecuali misalnya pada al ya pada hamzah yang di al itu umumnya kasroh untuk hamzah wasol ya, kecuali kalau misalnya pada yang huruf yang setelahnya itu domah ya, huruf huruf berharokat setelahnya, huruf berharokat yang paling dekat dengan dia itu domah, maka dia diharokatin domah gitu ya. Nah, kalau ini kan harokatnya setelah nun ini fa-nya fathah, maka kasroh gitu ya. Nah, kenapa kok diharokat domah? Karena kalau kita misalnya katakan ini fa-nya domah ya, susah bagi orang Arab untuk berpindah dari kasroh ke domah. Info misalnya itu susah. Sehingga didomahkan juga sehingga lebih gampang. Ungfu misalnya. Ya, begitu. Wallahu alam. Nah, salah satu makna dari infa'ala itu adalah hasil dari fa'ala. Ya, hasil dari fa'ala. Misalnya koto'a. Koto'a itu memotong. Kalau sesuatu dipotong akan menjadi terpotong. Maka terpotong itu bahasa Arabnya in koto'a yang koti'u in koto'a. Ya, gitu. Ada di misalnya di hadis yang idza ibnu Adam in koto'a amalu. In koto'a amalu. Maka terputuslah amalnya, kecuali 3 dan seterusnya ya. Kemudian ifta'ala ya, ini berarti huruf tambahannya itu adalah hamzah dan ta. Hamzah wasal dan ta. Ya, dia adalah hasil daripada fa'ala dan bisa juga berarti berlebihan. Jadi misalnya jamaah.
Jamaah itu artinya mengumpulkan. Jamaah ya jama'u, ya, mengumpulkan. Kalau sudah mengumpulkan berarti hasil akhirnya apa? Terkumpul. Maka terkumpul itu adalah ijtama'a. Ya, ijtama'a ya jtami'u ijtima'an. Sehingga ada ijtima'. Nah, ijtima' para ulama, perkumpulan para ulama, ya, gitu misalnya. Nah, atau berkumpul, terkumpul atau berkumpul. Itu. Kemudian if'ala yaf'alu if'ilalan. Nah, ini khusus ya, wazan yang ini itu khusus untuk apa namanya? Sifat ya, sifat-sifat aib atau warna. Ya, warna-warna dan sifat-sifat yang aib, yang cacat, ya, yang enggak baik begitu. Uh, Dia biasanya apa, huruf tambahannya adalah hamzah di depan, hamzah wasol di depan, dan lam sukun tambahan gitu. Ya. Jadi ihmarro itu memerah gitu ya. Ihmarro artinya memerah gitu. Kayak misalnya atau isfarro ya, menguning, atau iswadda menghitam gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian ada wazan fi'il sulasi mazid sudasi. Nah, kalau yang sulasi mazid sudasi ini yang sering digunakan cuma satu, yang istaf'ala. Selain itu jarang, ya. Kalau yang sebelumnya ini, yang ini, ya, mazid rubai, tiga-tiganya sering dipakai. Kemudian ini mazid khumasi, ya, keempat-empatnya, ya, empat ini tafa'ala, infa'ala, dan ifta'ala itu sering dipakai. Kalau if'ala itu tadi hanya pada warna atau sifat yang cacat gitu. Nah, untuk yang mazid sudasi yang sering dipakai itu yang hanya istafala saja. Yang if'ala sama if'awala itu relatif jarang. Wasalisu, dan yang ketiga daripada apa, sulasi mazid, ya. Nah, maka nama dihi apa ketika mandinya itu ala sitati ahrufin, apa namanya, terdiri dari 6 huruf. Mislu ya seperti istafala. Nahwu contohnya istakhroja yastakhriju istikhrojan. Ya, waf'ala contoh ihmarra yahmaru ihmiraran. Waf'awala nahwu yashaushaba yashausibu yashishaban. Ya. Oke. Istaf'ala. Nah, ini berarti huruf tambahannya ada apa? Ada hamzah wasol, ya, hamzah wasol, sin dan ta. Ya, hamzah wasol, sin dan ta. Jadi istaf'ala yastafilu istif'al. Ini cukup banyak ini. Ya. Misalnya apa? Istaqoma yastaqimu istiqom, istaqoma yastaqimu istiqomah, ya. Saya lupa taknya itu ada ayatnya tuh enggak, istiqomah enggak ada, istiqomah ya, istaqoma yastaqimu istiqomah. Atau misalnya juga istighfaro yastaghfiru istighfar apalagi. Nah, banyak kan. Istahsana yastahsinu istihsan, yang ada di kaidah apa, salah satu kaidah sumber hukum ya, istihsan atau istishab juga. Nah, dia bisa bermakna permintaan. Nah, sehingga istighfar itu artinya kita meminta ampun, bukan istighfar gitu. Atau bisa juga berarti anggapan atau menjadi sesuatu. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di satu tasrif ya. Mungkin kalau kita ada waktu lebih banyak, insya Allah kita bahas lebih detail terkait dengan makna-maknanya dan contoh-contohnya. Istakhroja misalnya artinya berarti mengeluarkan, karena meminta keluar. Kalau khoroja itu artinya keluar, kalau istakhroja meminta keluar, artinya mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Nah, kemudian if'ala ini ya sama ya, artinya sama seperti tadi, sama seperti if'ala ya, tapi dia lebih ya, apa ya, lebih lebih sangat gitu ya, lebih banget, nah, merah banget gitu ya. Ihmara itu merah-merah banget gitu. Kalau ihmarro ya merah lumayan merah gitu. Kalau ihmarro itu merah banget gitu. Nah, terus kemudian ya syaushaba juga sama, melebih-lebihkan ya, if'awala ya. If'awala itu if'al ya. Ya. Ini hamzah wasal ya. Di sini hamzah wasal ya. Kalau biasanya kalau pada penulisan yang sekarang hamzah wasal itu uh, bisa ditulisnya hanya alif saja atau ada tanda begini. Ini artinya hamzah wasal. Sedangkan kalau ada kepala hamzahnya ini seperti ini,
ini namanya hamzah qata. Ya, pada penulisan sekarang itu begitu. Ya. Nah, baik. Lanjutkan. Kemudian ini fiil sulasi majhul yang lain ini juga jarang-jarang semua digunakan. Ini bahkan yang ini if anla ini saya islanko ini saya cari artinya ini nggak ada di kamus yang biasa. Baru ketemu di Lisanul Arab, di kamus besar. Lisanul Arab, islanko di situ tulisannya artinya adalah tidur terlentang. Tidur tidur di atas punggung gitu ya, tidur terlentang. Di if'an ala, waf'an ala nah iqtasa yaqan sisu iqain sasan. Waf'an la nahwu islanqa yaslanqi islinqaan. Waf'awwala nahwu ijlawwadha yajlawwidhu ijliwadha. Nah, if'an la maknanya melebih-lebihkan fi'il lazim. Jadi ini dibangun dari fi'il lazimnya. Jadi maksudnya fi'il lazimnya itu apa? Jadi fi'il yang fa'alanya doang. Jadi misalnya iqa'an sasa itu dibangun dari qa'asa. Ya. Hanya qaf, ain, dan sin. Nah, kemudian dimasukkan ke if'an lala jadi iqa'an sasa. Artinya dadanya menonjol ke depan, kemudian punggungnya itu masuk ke depan. Artinya menonjol ke depan juga. Artinya kayak kayak lordosis begitu. Ya. Nah, kebalikannya bungkuk lah, kebalikannya bungkuk gitu. Kemudian if'anla ini tadi islanko artinya tidak tentang ya if'anla yaf'ani if'anlaan. If'awala ijlawada ini artinya berjalan sangat cepat. Ya, ini juga jarang digunakan. If'awala yaf'awilu if'awalan. Kemudian wazan fi'al rubai mazid. Ini juga relatif jarang. Jadi rubai mujarab itu agak jarang, rubai mazid apalagi gitu ya. Nah, rubai mazid wa ammar rubaiyul mazid fihi dan rubai mazid itu ada fa'am silatuhu salah satu. Maka ada 3 macam ya. Tafa'alala ya, kata dahroja ya tadahriju tadahrujan. Waf'anlala ka kahran jama ya kahran jama yahranjimu ihrinjaman. Waf'alala ka sya'arra iqsyi'rar. Saya nggak tahu ini kenapa kok tidak ada fi'il mudhari'nya ya. Nah, kalau nggak salah setahu saya di apa namanya di literatur lain ada disebutkan juga fi'il mudhari'nya. Sehingga saya tadi sempat nyari kalau nggak salah ada. Tapi nggak tahu kenapa di tasrif al-izinya tidak disebutkan fi'il mudhari'. Baik. Tafa'alala ini sama ya. Ini semuanya tafa'alala maupun if'anlala ini hasil dari fa'ala. Hasil dari fa'lala ya, hasil dari rubai mujaradnya ya. Ya, jadi misalnya tadi kan dahroja yudahriju itu artinya adalah menggelincirkan. Nah, kalau kita menggelincirkan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi tergelincir atau tergelinding. Maka menjadi tadah roja. Gitu. Kemudian ihran jama, yahran jimu ini berkumpul. Ya kok syara ini untuk wazan yang lebih-lebihkan ya. Menggetarkan, membuat merinding banget gitu ya. Baik. Demikian. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau masih belum jelas ya? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Tidak ada pertanyaan? Mantap. Oke, baik. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, semoga bisa dihafalkan. Ya, semoga bisa dihafalkan. Ya, terutama yang wazan-wazan yang sering. Ya, wazan yang sering. Nah, perlu saya ingatkan kembali, ya, semua hamzah yang menjadi hamzah tambahan itu hamzahnya hamzah wasol kecuali pada wazan af'ala yuf'ilu. Ini hamzahnya hamzah qata'. Ya, hanya pada wazan ini hamzahnya hamzah qata'. Selain itu hamzahnya hamzah wasal. Ya, itu perlu diingat-ingat kembali. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca selawat syafi'iyah dan doa kafir majlis. Wallahu ta'ala a'lam
wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bismillah. Allahumma salli afdalla salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.